Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah dunia ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang perkasa, kami punya Allah pencipta kami. Dan Allah itu pada saat ini mau berfirman kepada kami. Tuhan, tolong kami, biar Roh Kudus-Mu memampukan kami pagi hari ini untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga hidup kami di dalam dunia ini bukanlah hidup yang sia-sia, tapi hidup seperti yang Allah kehendaki. Tuhan, kami rindu kami semua yang sudah hadir Tuhan di rumah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus membantu kami, bukan hanya kami membaca, mendengar, tapi kami juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang, bahkan yang beribadah secara online. Tolong Tuhan, jamah kami. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita mau melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab 1 Korintus. Hari ini kita akan masuk di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi saya nggak akan mengajak kita membaca keseluruhan. Kita fokus aja pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara boleh melihat di slide yang sudah ada. Saya persilakan yang pria baca ayat yang ke-7, kemudian yang wanita ayat yang ke-8. Dan ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Silakan, 1, 2, 3. Yang terus. Oke, ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat yang ke-9 sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sudah satu kali saya membaca sebuah artikel tentang ada seorang pria di Perancis yang menemukan harta yang tersembunyi. Saudara, dia menemukan harta karun ini di rumah yang dia warisi. Rumah yang sudah diwarisi itu dari papa mamanya, dari kakeknya, itu sudah lama sekali dan tidak ada orang yang tinggal di situ. Karena itu rumah yang sudah tidak berpenghuni, sudah tidak terawat. Nggak ada dari keturunan keluarga itu yang tinggal di situ. Dan akhirnya terbengkalai begitu saja. Nah, ketika orang yang terakhir ini yang mewarisi rumah tersebut memutuskan, ngapain ya, ini rumah lama-lama kan rusak, sayang juga, mending gua jual deh gitu ya. Nah, kemudian dia memanggil para petugas untuk datang ke rumah tersebut dan memeriksa kira-kira nilai rumah ini dengan kerusakan segini berapa gitu yang bisa dijual. Nah, kemudian saudara mereka memeriksa rumah tersebut karena sudah lama sekali, mungkin ada puluhan tahun nggak pernah ditinggalin. Setelah begitu mereka masuk dan memeriksa isi rumah tersebut, betapa terkejutnya mereka karena di dalam peti penyimpanan whisky gitu ya, kemudian ada di bawah kamar mandi, kemudian ada di bawah perabot-perabot furniture, itu ditemukan ada begitu banyak emas-emas batangan dan koin-koin emas, dan pada saat itu jika ditaksir harganya adalah sekitar 50 miliar. Dan selama itu tidak ada yang tahu dari keluarga itu kalau ada harta yang tersembunyi yang begitu banyak di dalam rumah yang hampir dijual dan sudah tidak terawat tersebut. Sebenarnya memang tidak disebutkan mengapa pemilik dari harta ini, orang yang mewariskan rumah tersebut, dia nggak mengatakan kepada ahli warisnya bahwa nanti kalau kamu tinggal di sini, kamu harus periksa nanti sebagainya, ada harta dan sebagainya. Dia nggak ngomong kepada ahli warisnya, nggak tahu kenapa. Apakah dia merasa bahwa ahli warisnya langsung itu nggak pantas untuk memiliki harta yang sedemikian banyak?
Atau ada maksud yang lain? Tapi setelah harta tersebut ditemukan, orang kemudian berkata, waduh sayang sekali ya, sudah sekian lama baru ditemukan harta yang begitu besar. Coba kalau ahli warisnya dulu menemukan harta ini, bukankah harta yang begitu besar ini akan dimanfaatkan oleh mereka? Akan sangat bermanfaat untuk hidup mereka. Mungkin hidup mereka akan menjadi berbeda karena mereka punya warisan yang sedemikian besar. Wah sayang sekali ya, karena baru ketemu harta sedemikian besar. Ini yang untuk petugas pajak. Karena saat itu harta warisan ini pajaknya itu 45% yang harus dibayar. Jadi wah ini sayang sekali ya, kenapa baru ditemukan sekian lama. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah rahasia yang tersembunyi yang baru ditemukan, yang baru terungkap karena tidak diungkapkan oleh pemilik harta tersebut. Tapi saudara, pada pagi hari ini kalau pemilik harta ini nggak mau mengungkapkan kepada ahli warisnya, maka saya mau katakan pagi hari ini Allah kita adalah Allah yang luar biasa, sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita, Dia sangat peduli kepada kita. Dia mau mengungkapkan kepada saya dan saudara rahasia hikmatnya yang tersembunyi, seperti tema khotbah kita pada pagi hari ini, itu rahasia hikmat Allah. Nah saudara, Allah memilih untuk mengungkapkan rahasia hikmatnya yang tersembunyi kepada kita. Untuk apa Allah mau mengungkapkan rahasianya yang tersembunyi kepada kita? Rahasia hikmatnya. Nah tujuannya adalah ini saudara. Tujuan Allah mengungkapkan rahasia hikmatnya yang tersembunyi adalah untuk kemuliaan kita. Saudara, ini adalah satu hal yang menjadi bukan saja berita baik, tapi satu hal yang seharusnya menjadi satu sukacita kita. Siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan? Kita hanyalah orang-orang ciptaan. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya enggak layak. Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu kudus. Siapakah kita? Tapi kalau Tuhan mau memberitahukan rahasia hikmatnya kepada kita, karena Dia sangat peduli kepada hidup kita, yaitu supaya untuk kemuliaan kita. Saudara, ini satu hal yang membuat seharusnya kita merasa sangat berharga untuk kemuliaan kita. Nah saudara, biasanya kalau kita berpikir kata kemuliaan itu sesuatu yang berkaitan dengan yang mulia, yang besar, yang berharga, ya kan? Kemuliaan itu suatu jabatan, kedudukan atau kekayaan, dan kita wah ini satu hal yang luar biasa. Saudara, memang tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan rindu supaya hidup kita itu adalah untuk kemuliaan kita, itu kita akan menjadi besar, kita akan menjadi kaya, kita akan menjadi sukses dan sebagainya. Saya nggak lagi ngajarin teologi sukses. Itu Tuhan juga ingin hidup kita memiliki itu, tapi Tuhan juga bukan berarti melarang kita untuk enggak boleh kaya dan sebagainya, enggak boleh punya kedudukan, enggak boleh punya jabatan dan sebagainya. Tapi saudara, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita. Kalau memang Tuhan mau memberikan itu kepada saya dan saudara, adalah untuk kemuliaan kita dan untuk kemuliaannya. Nah ini nanti kita akan lihat ya bagaimana seperti itu ya. Nah karena kata kemuliaan kita ini menunjukkan arti bahwa kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Dan juga kata kemuliaan di sini menunjukkan bahwa kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diterima di dalam Tuhan, kita berada di dalam Tuhan, dan kita melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita di dunia ini sebenarnya sangat luar biasa, sangat menyenangkan kalau kita tuh berada di dalam Tuhan. Ya bukan berarti nanti setelah di surga kita berada di dalam Tuhan, enggak. Tapi bagaimana di dalam dunia ini Tuhan melihat kita terus menerus. Tuhan kita ada di dalam pengawasan Tuhan, maksudnya. Untuk kemuliaan kita adalah kita ada di dalam pengawasan Tuhan. Saudara, saya sering mengamati ya, jika ada seorang mungkin ibu-ibu yang ada di baby room gitu ya, kemudian dia melihat anaknya gitu kan, anaknya yang masih kecil ya mungkin anaknya akan pergi ke situ, anaknya pergi ke sebelah sana, tapi selalu berada di dalam pengawasan dia. Ya kan? Nah saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini kita tuh itu kayak apa ya? Kayak pengembara ya kan? Mungkin hidup kita ada naik, ada turun ya. Bukan seperti pepatah, hidup kadang di atas, kadang di Bali. Enggak ya, saudara, dan saya sekarang ada di Bali. Tapi maksudnya kita itu ada di dalam pengawasan Tuhan. Mata Tuhan itu memandang kita, mengawasi kita. Saudara, ini menyenangkan apa menakutkan?
Menurut saudara ini menyenangkan atau menakutkan? Tuhan selalu memandang kita. Kita berada di dalam Tuhan. Ini menyenangkan atau menakutkan? Saudara, kalau saya sangat senang. Kemanapun saya pergi, ternyata saya ada di dalam pemandangan Tuhan. Di dalam mata Tuhan. Berada di dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, ini tujuan Tuhan mau kasih kita rahasia hikmat yang tersembunyi. Supaya kita selalu ada di dalam Tuhan kemanapun dan apapun yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya kita melakukan di dalam dunia ini apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Tadi saya mengatakan bukan mustahil Tuhan mau kasih saudara dan saya kekayaan. Bukan mustahil saudara dan saya akan mendapat kedudukan, mendapat jabatan. Karena banyak sekali kesaksian di dunia ini bagaimana anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dengan kesuksesan. Dan semua itu mereka katakan bukan lip service ya, memuliakan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan membawa mereka ke arah situ, itu luar biasa, sungguh-sungguh sangat ajaib, dan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat di dalam ayat 7 dan 9 bahwa rahasia Tuhan mengungkapkan hikmatnya adalah di dalam bagian ini dikatakan untuk kemuliaan kita sebelum ada segala zaman, untuk kemuliaan kita. Dan yang kedua adalah apa kemuliaan itu adalah hal-hal yang ajaib. Tadi saya katakan kemuliaan itu adalah berada di dalam Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam dunia ini. Dan itu adalah sesuatu yang ajaib. Karena di dalam ayat 9 mengatakan semua itu, semua yang untuk kemuliaan kita, itu adalah hal-hal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang memang warisan kita. Saudara, tadi saya katakan yang cerita tadi kan, kalau pemilik dari harta itu enggak mau ahli warisnya mewarisi harta yang begitu bernilai, tapi Tuhan kita sebelum zaman ini ada, sebelum saya dan saudara dilahirkan, Dia sudah menyediakan satu warisan, yaitu apa? Sesuatu yang luar biasa akan memberkati hidup saya dan saudara. Sesuatu yang luar biasa tidak ternilai. Makanya dikatakan tidak bisa diukur dengan mata, dengan telinga, dengan akal budi manusia. Sesuatu yang gak pernah kita pikirkan. Karena itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Nah, saudara siap gak mau terima rahasia ini? Saudara siap? Saudara siap? Siap saudara pada pagi hari ini? Ya, mari kita lihat ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kehidupan kita berjalan ya ketika Tuhan mau memberikan warisan yang tidak ternilai. Tuhan mau memberikan rahasia dari hikmat yang tersembunyi. Bagaimana kita menjalani hidup kita hari-hari ini. Kalau tadi saudara mengatakan ya saya siap menerima warisan yang tidak ternilai. Rahasia hikmat daripada Allah. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Kembali lagi boleh kita flashback kehidupan kita. Apakah tiap hari kita bangun dan kemudian kita berpikir bagaimana menjalani hari ini. Oh udah bulan Juni berikutnya sebagainya kita merencanakan ini itu. Dan kita kemudian terjebak di dalam rutinitas yang ada. Nah saudara, Tuhan gak pingin kita hanya hidup dengan rutinitas yang ada saudara. Tapi sekali lagi Tuhan ingin supaya hidup kita ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang benar-benar yang seperti yang Tuhan sediakan, seperti yang Tuhan rencanakan. Karena saudara kalau enggak kita terjebak aja dengan rutinitas yang ada. Sudah pernah mendengar cerita ada orang yang jalan di mall, entah itu jalan di toko atau jalan di pinggir jalan sambil WA. Atau kadang-kadang kita sendiri enggak sadar ya, kita jalan sambil kita WA. Tiba-tiba kita terjatuh. Nah saudara, itu adalah gambaran kalau kita menjalani hidup dengan rutinitas yang ada, kita nggak memperhatikan ujungnya kemana dan kita hanya sibuk dengan apa yang kita lakukan tiap hari. Apa yang kita lakukan tiap hari? Bangun tidur, pergi bekerja, kemudian apalagi saudara, kita bagi yang wanita mungkin mempersiapkan makan pagi, mempersiapkan makan siang, mempersiapkan makan malam, kemudian besok lagi. Saudara, apa yang terjadi kalau hidup seperti itu terus menerus? Apa yang kita lakukan tiap hari akan membentuk apa saudara? Membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang di dalam kehidupan kita, itu kita nggak tahu ujungnya kemana.
Karena kita nggak pernah berpikir ya, karena kita nggak pernah berpikir ujungnya itu mau kemana. Tahu-tahu terus aja terus. Makanya ada banyak orang yang bertambah umur tapi berhenti di dalam berhikmat. Saya ngerti ya. Kita bisa menjadi orang yang bertambah umur karena menjalani hidup sesuai dengan rutinitas, tapi kita akan berhenti menjadi orang yang berhikmat kalau kita tidak memiliki rahasia hikmat Allah yang tersembunyi ini. Makanya Allah mau memberikan kepada kita rahasia hikmatnya yang tersembunyi. Karena sekali lagi, kemuliaan kita tadi yang menjadi tujuan Allah itu di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kalau kita mengerti dengan benar, kita adalah menjadi orang-orang yang dirancang, yang diciptakan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Allah sesuai dengan yang menjadi rencana Tuhan. Nah saudara, gambarannya seperti ini. Ini yang maksud saya tadi. Saudara lihat gak? Semoga kelihatan ya. Ini ada 2 gambar. Ini dari satu buku Katekismus Westminster ya, yang menggambarkan bagaimana apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, yaitu untuk kemuliaan kita. Ini maksudnya ya, kalau kita menjadikan diri kita sebagai pusat ya, tadi yang saya katakan kita hidup dengan rutinitas yang ada, kita seperti ini ya kan. Ketika kita bangun pagi, apa yang aku mau makan? Aku ya kan. Aku mau melakukan ini, aku mau bekerja ini, oke aku ya pekerjaan. Kemudian pernikahan, apa yang aku pikirkan tentang suamiku, tentang istriku, anakku, aku ingin ini, semua tentang aku. Kemudian pendidikan, ya, aku ingin sekolah di sini, aku kemudian akan bekerja seperti itu. Jadi, ya kan, kalau yang sekarang lagi kuliah, lagi sekolah, mungkin dari sini ya, dari sini nanti pendidikan, kemudian bekerja, kemudian menikah, kemudian kita juga dari menikah itu perlu rekreasi ya, rutinitas terus. Tapi nggak sadar kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berpusat kepada diri kita sendiri. Tetapi tujuan Tuhan bukan seperti itu, bukan menjalani hidup rutinitas seperti itu. Tapi tujuan Tuhan adalah seperti ini. Ya, di dalam apa yang Tuhan mau berikan, kata kemuliaan kita itu berarti seperti ini. Allah yang pertama, Allah yang di tengah, dan kita melakukan semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini satu paradoks ya, kemuliaan kita ini beda dengan gambaran umum. Kemuliaan kita bukan hanya soal kedudukan, bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal apa yang kita mau capai, tapi apa yang Tuhan pikirkan tentang pernikahan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, bahkan ketika kita sedang berlibur sekalipun, menikmati waktu dengan keluarga kita, apa yang sedang Tuhan pikirkan untuk kita lakukan itu. Nah itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Nah saudara, makanya sangat penting bagi kita untuk memiliki hikmat Allah ini. Sangat penting bagi kita untuk memiliki hikmat Allah agar hidup kita enggak masuk di dalam rutinitas yang ada. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya balikin lagi ya. Ya, apa itu hikmat? Ya, tadi kan, apa itu hikmat? Saya setuju dengan Pastor Edmondson yang mengatakan bahwa hikmat itu sebagai kemampuan untuk menyeimbangkan tekanan-tekanan di dalam hidup, di dalam takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk menyeimbangkan tekanan-tekanan dalam hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, kita perlu sekali memiliki hikmat dari Allah seperti ini. Ini kan hikmat dari Allah. Nah, kenapa saudara? Karena yang tadi, karena semuanya bukan untuk buat hidup kita lebih baik, tapi untuk membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Nah, bagaimana cara kita memperoleh hikmat ini? Caranya nggak ada yang lain ya. Di dalam ayat yang ke-8, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ini dikatakan semuanya tidak ada penguasa dunia yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi penguasa dunia aja nggak bisa mengerti hikmat Allah ini. Pengetahuan manusia aja nggak bisa mengerti akan hikmat ini. Lalu bagaimana caranya? Bahkan dikatakan orang seperti Pontius Pilatus, seorang gubernur Romawi yang memiliki kuasa yang besar di zaman Tuhan Yesus, mengatakan apa itu kebenaran? Dia sendiri nggak ngerti.
Karena saudara, kalau Allah tidak memilih untuk menyingkapkan kepada manusia apa itu rahasia hikmatnya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mengerti. Sekalipun dia orang pintar, sekalipun dia orang yang memiliki begitu banyak jabatan, hanya Allah sendiri yang bisa mengungkapkannya kepada manusia. Dan minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana sebenarnya hikmat itu diungkapkan, yaitu ketika orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hikmat itu akan diberikan. Otomatis ya, kita akan disebut sebagai orang-orang yang berhikmat, bukan lagi disebut orang-orang yang bodoh. Nah, karena saudara, hikmat di dalam Allah, hikmat Allah bukanlah hikmat di dalam Allah atau hikmat yang datang dari Allah ini bukan masalah bagaimana kita bisa mempertimbangkan sesuatu, bukan masalah kita bisa menilai sesuatu, enggak. Tapi hikmat Allah yang dimaksud adalah kita bisa mengarahkan kehidupan kita. Jadi hikmat Allah di sini bukan tentang bagaimana bisa menimbang baik dan buruk, enggak. Tapi hikmat Allah adalah bagaimana kehidupan kita bisa terarah ke satu tujuan. Nah saudara, di dalam minggu-minggu lalu juga kita banyak mendengar tentang kata identitas diri. Kalau orang yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada 3 hal yang terjadi di dalam hidupnya. Yaitu dia memiliki prinsip hidup, dia memiliki tujuan hidup, dan dia tahu identitas dirinya dan yang benar itu seperti apa. Orang yang punya prinsip hidup, nilai-nilai hidup di dalam hidupnya, maka seharusnya dia tidak akan terlalu bingung untuk memutuskan. Saya boleh nggak ya menikah sama orang yang seperti ini? Saya boleh nggak ya melakukan pekerjaan ini? Kan kalau nggak di dalam Tuhan Yesus kan bingung. Tapi sebenarnya kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita nggak akan terlalu bingung karena saya dan saudara punya value, punya nilai-nilai di dalam hidup yang nggak akan membuat kita terlalu bingung. Nah, saudara ngerti ini hikmat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kita terarah saudara. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya di dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak krisis-krisis identitas. Nah ketika kita di dalam Tuhan seharusnya kita nggak terlalu bingung. Siapa diri kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam dunia? Wah gimana ya? Dunia ini kok terlalunya menilai orang dari apa? Menilai orang tuh dari sangat orang yang kaya banget baru dihormati, orang yang punya kedudukan baru dihargai. Tapi kalau kita sudah firm bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus, identitas kita benar, maka kita nggak akan mengalami kebingungan. Saya adalah anak Tuhan, saya harus percaya diri karena saya adalah anak Tuhan. Kita nggak akan kebingungan lagi dengan identitas diri kita di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Karena sesungguhnya ya, itu seperti kita sedang berada di airport ya. Kalau kita punya hikmat dari Allah, kita punya hikmat yang dari atas, kita diberikan hikmat Allah, kita itu seperti sedang di airport ya. Kenapa sedang di airport? Kalau kita punya tiket, kita tahu penerbangan kita nomor sekian. Kemudian kita tahu tujuan kita kemana, kita nggak akan kebingungan kan. Di airport kan banyak sekali panggilan kepada penumpang pesawat ini masuk ke gate berapa. Kita juga nggak akan terlalu bingung kita mau duduk di gate berapa karena kita tahu. Nah saudara, hikmat Allah tidak akan membuat kita kebingungan di dalam dunia ini. Karena kita tahu nilai hidup kita punya identitas diri yang benar dan kita tahu tujuan hidup kita. Tapi kalau saudara tidak memiliki hikmat dari Allah, maka ada banyak sekali kebingungan-kebingungan yang terjadi di dalam dunia ini. Maka kita harus punya hikmat dari Allah. Nah, saudara, yang kedua, hikmat dari Allah ini juga akan membuat kita menjadi orang yang tenang, menjadi seorang yang memiliki damai sejahtera di dalam dunia ini, menjadi seorang yang dengan rendah hati terus mau belajar di hadapan Tuhan. Saudara, sebenarnya di dalam bagian 1 Korintus 2 ayat yang dari 1 Korintus pertama, sebenarnya kalau saudara kita melihat Paulus yang menuliskan surat ini, sebenarnya Paulus begitu banyak menerima cercaan dari orang-orang Korintus. Paulus diseret-seret oleh pertikaian mereka. Bahkan mereka sampai mengecam Paulus. Wah, itu pemberitaannya nggak benar. Itu sebenarnya Paulus nggak benar motivasinya. Paulus tuh orang yang sebenarnya dia belum dewasa dalam kerohanian. Tapi Paulus dengan tenang
mengatakan bahwa aku hanya fokus kepada salib Kristus. Dan salib Kristuslah yang kuberitakan. Meskipun dia begitu banyak disalahpahami, begitu banyak dihakimi, tapi dia dengan tenang mengatakan bahwa aku hanya fokus kepada salib Kristus. Nah, saudara lihat, orang yang punya hikmat dari Allah, dia bisa fokus kepada Tuhan. Dia bisa fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam dunia ini kalau kita melihat begitu banyak hal yang terjadi ya. Tadi seperti lagu yang kita sudah nyanyikan bahwa dunia ini begitu banyak hal yang membuat kita bisa goncang. Saudara, kalau kita mendengar kabar ini kabar itu, mungkin sudah bangun pagi lebih banyak membuka medsos atau membuka berita-berita, maka saudara, kita akan terpengaruh dengan apa yang terjadi dengan dunia ini dan sebenarnya kemana dunia ini sedang berjalan, begitu mengerikan. Tapi kalau kita memiliki hikmat dari Allah, maka saya dan saudara akan tenang. Tadi ya, kita berada di dalam penguasaan Tuhan, kita akan tenang. Karena dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita ada di dalam Tuhan. Saudara, ini satu hal yang sungguh membuat kita seharusnya kuat. Membuat kita harusnya sangat safety ya. Karena hikmat dari Allah itu adalah safety. Dan membuat kita menjadi orang yang kuat. Saudara, kalau kita membaca berita-berita pada akhir-akhir ini, ada begitu banyak orang yang mengambil jalan sendiri untuk memutuskan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi satu problem, ada istri yang karena suaminya judi online ya kan, sudah kita mendengar dan membaca bagaimana kemudian dia membakar suaminya. Kemudian ada seorang pacar yang membunuh kekasihnya karena tidak mau bertanggung jawab. Kemudian ada seorang bapak yang membunuh pacar daripada kekasihnya karena sudah lama pacaran terus. Ini sangat aneh ya, nggak dinikahi-nikahi. Ada kemudian kita mendengar yang terakhir ya, yang orang kemudian bunuh diri di jembatan flyover dan sebagainya. Sudah begitu ini yang terjadi di dalam dunia ini. Bagaimana orang menemukan masalah dan dia merasa dia tahu akan hidupnya, dia tahu apa yang menjadi solusi daripada masalah hidupnya. Dan dia mencari solusi, melakukan sesuai dengan apa yang dia percaya, yang dia tahu. Saudara, mungkin kita mengatakan ini kan orang-orang yang di luar Tuhan. Oke, sudah. Tapi ada berapa banyak juga orang Kristen yang hari-hari ini juga mencari solusi, mencari satu hal yang untuk apa ya? Jalan keluar bagi masalah yang dihadapi. Berapa banyak juga di antara kita yang kemudian menjadi orang-orang yang, maaf saya mengatakan sok tahu. Kita berpikir kita tahu tentang hidup kita tahu masalah kita, saya paling tahu kok, saya tahu yang harus dilakukan. Tapi sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Dan kita mencari jalan sendiri. Saudara, betapa ironis. Karena seharusnya hikmat yang dari Allah itu akan membuat kita menjadi seorang yang, ini paradoks ya. Kita punya hikmat Allah, tapi di hadapan Allah kita akan menjadi seorang pembelajar. Seorang pembelajar seumur hidup. Saudara, nggak ada orang yang otomatis menjadi pinter. Ketika dia percaya Tuhan, dia kemudian jadi pinter dan dia sampai seumur hidup dia mengerti semua masalah yang terjadi di dalam dunia. Enggak ada yang seperti itu. Tapi Tuhan mau ketika kita berada di dalam Tuhan, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka setiap saat kita terpaut dengan Tuhan dan ketika kita menemukan masalah, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan hidupku sekarang. Tuhan, aku nggak tahu kenapa ya suamiku seperti itu, kenapa istriku seperti itu, kenapa anak-anakku seperti itu, kenapa orang tuaku seperti itu, kenapa apa yang tadinya aku rancangkan, kenapa seperti ini. Tuhan, aku gak ngerti. Tuhan tolong, berikan pengertian kepadaku. Berapa banyak saya dan saudara ketika menghadapi masalah, apapun masalah itu, datang berlutut sama Tuhan dan katakan, Tuhan, aku gak ngerti apa-apa. Orang yang punya hikmat Allah justru ada seorang pembelajar seumur hidup. Karena masalah itu kan ada terus ya. Waktu kita remaja kita ada masalah tersendiri. Kita pacaran kita ada masalah. Kita sudah menikah kita ada masalah tersendiri. Anak-anak masih kecil masalah sendiri. Ketika anak-anak remaja masalah. Saudara nggak habis-habis masalah.
Dan kita perlu meminta hikmat dari Tuhan dari musim ke musim. Dan Tuhan akan menyediakan hikmatnya di setiap musim hidup kita. Karena hikmat Allah itu berbeda di setiap musim hidup kita. Waktu single, waktu married, kemudian membesarkan anak-anak setiap saat. Kalau orang yang punya hikmat Allah, dia akan menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Ini yang Tuhan mau. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita ketika menjadi seorang anak Tuhan, ketika kita berada dalam Tuhan, selalu minta hikmat Tuhan, selalu menjadi orang yang mau belajar, selalu mengatakan Tuhan aku gak tahu, aku gak ngerti, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan saudara, puji Tuhan di dalam kehidupan di dalam dunia ini sebagai seorang anak Tuhan, Tuhan menyediakan mentor-mentor rohani. Berapa banyak di antara kita yang ketika punya masalah, ya misalnya masalah di dalam kehidupan pernikahan, dan kita merasa kita tahu, karena yang menikahkan saya, berapa banyak yang mau mencari, bertanya kepada mentor rohani. Saudara, masalah yang kita hadapi pernah dihadapi oleh orang lain. Bisa saja Tuhan mau pakai mentor rohani atau orang-orang yang lebih mengerti, yang sudah melalui itu untuk menjadi orang yang memberikan nasihat kepada kita. Berapa banyak yang kita dengan rendah hati mau bertanya. Sudah mungkin punya masalah yang baru bekerja ya kan, yang sedang mencari pekerjaan. Berapa banyak yang dengan rendah hati, Tuhan aku ngerti, oh Tuhan kasih hikmat untuk minta nasihat kepada siapa, meminta Tuhan sediakan pertolongan melalui orang-orang lain. Sudah ini yang kita perlu lakukan dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang sok tahu, karena orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang punya hikmat Allah, dia akan jadi pembelajar seumur hidup. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin hidup kita memiliki hikmat Allah. Tadi kan Tuhan berikan kita rahasia yang luar biasa, itu rahasia memiliki hikmat Allah. Tuhan ingin kita memiliki hikmat Allah itu supaya hidup kita memiliki dampak. Sudah di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, ciri-ciri atau dampak dari orang yang punya hikmat dikatakan seperti ini. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Saudara dan saya disediakan hikmat oleh Allah, diberikan hikmat oleh Allah untuk kemuliaan kita. Supaya apa? Supaya kita membesar-besarkan Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup saya dan saudara. Supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat kepada dunia ini. Sudah tadi saya mengatakan bahwa dunia ini semakin hari semakin lama banyak kebobrokan. Dunia ini semakin lama semakin banyak cerita-cerita penderitaan, cerita-cerita kesulitan, peperangan dan sebagainya. Dunia ini butuh figur-figur. Orang-orang yang memberitakan, ada berita baik, ada berita kabar yang memberikan penghiburan, kabar yang menenangkan, kabar yang memberikan ketenangan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang mau menyaksikan tentang betapa ajaibnya Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Tentu dengan cerita yang beda-beda, tapi kita tahu untuk apa Tuhan melakukan di dalam hidup kita. Saudara, ini saya hanya kasih contoh ya. Mungkin kalau saudara bertanya di dalam kehidupan saya secara pribadi, ada banyak sekali cerita-cerita yang ajaib yang menurut saya ketika saya kilas balik ke belakang, wah Tuhan luar biasa. Kalau saya hari ini bisa sharing firman Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara tengah-tengah jemaat, itu satu hal yang bagi saya amazing banget. Siapa saya? Siapa dulunya saya di hadapan Tuhan tuh membuat saya sangat bersyukur dan memuji Tuhan. Sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan yang boleh menyelamatkan saya, menjaga saya sampai hari ini, dan menjadikan hidup saya bisa Tuhan pakai sampai hari ini. Sudah tahu gak ketika waktu kami memutuskan untuk pindah ke Bali, sudah biasanya kami bergumul ya, ada gereja yang kemudian mengundang, kemudian kami memutus untuk pindah ya, ketika dari dulu sempat ya dari Bali, kemudian ada gereja yang membutuhkan kami ke Bandung dan seperti itu. Nah, ketika kami pindah ke Bali itu di saat-saat pandemi, saudara.
Dan suami saya mengatakan, ya Tuhan gerakkan saya untuk pindah dan pelayanan ke Bali. Kemudian gereja GKI Kuta Bali mempelai Musa yang waktu itu mengajak kami untuk berdoa bersama-sama, apakah kita akan melayani kembali di sini. Dan saya berpikir seperti ini, saudara, udah suami aja yang melayani, ya saya nggak akan melayani di gereja. Nah, ada beberapa orang yang ketika tahu saya memutuskan untuk saya mungkin nggak akan melayani di gereja, kemudian mereka menawarkan bermacam-macam pekerjaan kepada saya, yang saya waktu itu berpikir, bisa nggak ya saya mengerjakan itu? Karena sejak saya lulus SMA, kemudian lulus dari sekolah seminari, sekolah teologi, saya melayani di gereja. Saya belum pernah melayani ke lembaga yang lain atau ke sekolah yang lain atau melakukan pekerjaan yang lain. Tapi ada beberapa orang ketika mendengar bahwa saya nggak akan melayani, mereka menawari saya apa, saudara? Ada orang yang menawarkan, mau jadi agen asuransi enggak? Nanti saya saingan lagi soalnya. Mau jadi agen asuransi enggak? Yang kedua ada yang menawarkan, mau enggak kerja jadi ada satu produk gitu ya dari Korea gitu, kemudian saya disuruh menjadi seperti pokoknya cerita aja tentang produk ini ya, nggak usah jualan, cerita aja. Wah, saya bilang saya bisa nggak ya? Ada lagi yang menawarkan bagaimana kalau kita membuka satu pusat konseling di Bali dan kemudian saya disuruh untuk menangani itu. Nah, itu banyak sekali hal yang waktu itu saya jujur bingung ya, apa yang harus saya lakukan. Saya kemudian berdoa, karena kita berdoa kalau Tuhan nggak pingin kita balik lagi ke GKI Bali, Tuhan tutup pintu. Ya, kalau Tuhan nggak pingin, kalau Tuhan buka pintu, Tuhan akan ada jalan. Dan waktu itu saya masih bingung, saudara. Kemudian ada Tuhan pakai perkataan seorang jemaat yang saya pikir sederhana ya, yang dia mengatakan, dia panggil saya Semu kan, dia bilang, Semu, bukankah Semu ini sudah sekolah teologi ya, dari dulu juga pelayanan di gereja. Sekarang banyak kan orang yang pelayanan di gereja, pendeta-pendeta, tapi mereka tidak punya basic teologi yang kuat. Semua kan sudah punya basic teologi yang kuat, kenapa enggak pelayanan di gereja? Wah, waktu itu saya langsung, wah ternyata Tuhan pakai perkataan sederhana ini untuk mengingatkan saya. Nah, dan saya nggak perlulah mengkhawatirkan apa yang perlu saya makan, apa yang perlu saya minum. Kalau saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan seumur hidup, maka saya seharusnya melayani Tuhan. Dan saudara, sampai hari ini, kalau saudara tanya kepada saya, kalau saya bisa ada banyak tanda-tanda ajaib, ya hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan, yang benar-benar saya boleh melihat bahwa Tuhan mencukupi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, meskipun saya pindah ke Bali, meskipun apa yang saya lakukan mungkin tidak seperti itu, tapi ini, saudara, ini saya mau cerita sedikit ya. Nah, ini saya sengaja screenshot. Ini menurut saya satu hal yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kami sedang bergumul, ada satu kebutuhan gitu ya. Tapi saya pernah sharing, saya selalu cerita kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, ya mungkin kami bisa ada kebutuhan ini. Tapi kalau memang enggak, ya kita harus minta hikmat untuk bagaimana mengatur. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan, kita juga sebagai suami istri berdoa. Kemudian sudah tiba-tiba ada teman saya, dia mengabarin, dia bilang, dia panggil saya juga contoh, ini ada berkat dari Tuhan, saya mau transfer. Dan sudah lihat dia mengatakan, dia sampai tanya, contoh ada kebutuhan khusus ya? Saya juga bingung karena suami saya suruh transfer sekian kepada contoh. Dia bilang, saya juga bingung. Wah, saudara, kemudian saya nggak cerita apa kebutuhan, tapi saya bilang puji Tuhan, ini adalah satu jawaban doa dari Tuhan. Nah, saudara, ini hanya salah satu hal yang bagi saya keajaiban. Sekali kalau saya cerita ini, mungkin saudara banyak juga yang mengalami, karena saya udah dengar ya, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat juga mengalami hal-hal yang ajaib di dalam kehidupannya yang kalau dilihat ke belakang, wah ini satu hal yang luar biasa, ini satu hal yang sangat mengagumkan, ini satu hal yang kalau bukan karena Tuhan, kita tuh nggak bisa melakukan ini dan itu. Sudah tadi yang saya cerita, ini hanya satu contoh. Sekali lagi, bisa saudara alami? Bisa.
Tapi dengan cara yang berbeda yang akan Tuhan berikan juga bisa. Yang paling penting adalah bagaimana supaya kita menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita. Kalau kita ketemu apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita, Tuhan dengan cara yang luar biasa akan memberikan kepada kita. Dengan cara yang ajaib, karena Tuhan punya segala macam cara. Tuhan kan bukan saya dan saudara yang hanya punya satu cara, punya dua cara yang kita bisa pikirkan. Tapi Tuhan punya segala macam cara untuk memberikan apa yang mau Dia sediakan bagi kita anak-anaknya. Saudara, bagi kita yang masih bergumul mungkin hari-hari ini harga barang naik ya, sudah mungkin belum bekerja atau sudah lagi merintis. Sudah percayalah kalau Tuhan mau memberikan kepada kita dengan cara yang luar biasa, Dia akan berikan kepada kita. Saudara mungkin yang sedang menantikan, mungkin ada begitu banyak hal yang saudara doakan, sudah percayalah. Karena di dalam Tuhan, dengan hikmat Tuhan, hidup kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Karena tujuan Tuhan apa? Kita memberitakan tentang Tuhan yang kita percaya kepada banyak orang di sekitar kita. Saudara, saya dan saudara adalah orang Kristen yang hidup di Bali. Jumlah kita mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan orang lain. Kita mungkin pendatang, kita nggak ada keluarga. Tapi kalau hari ini saya dan saudara ada di dalam Tuhan, lihatlah hidup kita Tuhan mau pakai untuk memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di Pulau Bali ini. Sudahkah kita menemukan hikmat Allah bagi yang Tuhan sediakan bagi kita? Dan kalau kita sampai hari ini merasa bahwa hidup kita biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa, maaf saudara, apakah kita menjalani hidup dengan rutinitas atau seperti rencana Tuhan? Karena kalau seperti rencana Tuhan, saudara bangun pagi juga saudara kayak lagu yang biasa kita nyanyikan ya, yang mengatakan bahwa hidup kita itu membuktikan kasih Tuhan ya, bahwa tanda ajaib ada di dalam hidup kita ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, itu kan lagu itu ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, gitu kan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Maukah bangun pagi-pagi kita mengatakan, Tuhan, aku ingin hidupku menjadi tanda ajaib, menjadi bukti kebesaran Tuhan bagi orang lain. Aku bisa menyaksikan ini. Saudara mau enggak? Mari kita berdoa. Saudara, mungkin satu pertanyaan untuk kita bawa pulang. Sudahkah hidup kita menjadi berdampak? Sudahkah kita menjalani hidup seperti yang Tuhan rencanakan? Sudahkah kita menemukan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita? Atau selama ini kita lebih banyak hidup di tengah-tengah rutinitas yang membuat kita bingung, membuat kita pusing, bahkan membuat kita kehilangan arah, bahkan mungkin sempat ingin melakukan hal-hal bodoh. Saudara, saya menantang saudara untuk kembali kepada Tuhan. Bagi saudara yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Tuhan Yesus. Maka Dia akan memberikan hikmat, rahasia yang tersembunyi itu di dalam hidup kita semuanya. Hikmat Allah yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang membuat hidup kita tenang. Yang membuat hidup kita merasa aman di dalam Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang pada saat ini di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan supaya hidup kami di dalam dunia ini memiliki hikmat Allah. Supaya hidup kami boleh berdampak, boleh menyatakan kebesaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Bahkan kepada orang-orang yang belum kami kenal. Tuhan, ampuni kami kalau kami hanya hidup dengan rutinitas yang ada. Bahkan seringkali kami dibingungkan
oleh arah dunia ini, kemana dunia ini berjalan, oleh begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan supaya firman Tuhan ini boleh bisa tumbuh di dalam hati setiap kami seperti tanah-tanah yang subur dan bisa berbuah berkali-kali lipat. Sehingga hidup kami bisa berbuah-buah, buah yang baik, buah yang menyatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan apapun situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Kami tahu itu bukan satu hal yang membuat hidup kami semakin susah. Tapi mungkin ya Tuhan, ketika kami kepentok, ketika kami tidak menemukan jalan keluar, biar kami boleh berbalik arah dan datang kepada Tuhan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.